Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya. Tak terhingga seberapa banyak yang telah diberikannya, tak terhitung seberapa besar limpahan karunia-Nya. Kita selaku hamba-Nya bisa mengucapkan rasa syukur sebanyak-banyaknya, sebab salah satu nikmat yang kita diberikan oleh Allah tidak lain adalah untuk ditambahkan dengan rasa syukur kita. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga keselamatan pula tercurah kepada para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan ulama-ulama setelahnya, dan juga kita selaku umatnya yang terus berharap agar di dunia kita bisa istiqomah dengan sunnah-sunnahnya, dan di akhirat kita bisa mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Masjid Ar-Rahmat yang dirahmati oleh Allah, di mimbar khatib ingin memberikan wasiat berupa wasiat takwa, agar kita bisa meningkatkan ketakwaan kita dengan sebenar-benar takwa, yakni menjalankan perintah Allah dan juga menjauhi larangannya. Terlebih lagi kita sedang berada di era pandemi, di mana mungkin kita tidak tahu akan berapa lama lagi kita harus hidup berdampingan dengan virus yang Allah ciptakan ini. Setidaknya fenomena ini mengingatkanlah kepada kita bahwa kita harus terus banyak-banyak mengagungkan asma-Nya, terus banyak-banyak bersyukur atas nikmat karunia-Nya, dan juga terus tidak berputus asa untuk memohon ampunan-Nya. Jamaah rahimakumullah, tidak lama baru-baru kemarin kita sudah melewati menjalani Hari Raya Idul Adha, salah satu hari raya besar umat Islam, hari raya Kurban, dan dilanjutkan 3 hari setelahnya sebagai hari berbahagia kita untuk mengisinya dengan makan dan minum sebagaimana diharamkannya kita berpuasa pada hari itu. Tapi jangan lupakan bahwa Idul Adha merupakan bagian besar dari rangkaian ibadah umat Islam pada setahun sekali, yakni ibadah haji. Meskipun kita tahu bahwa ibadah haji ini tahun ini menjadi ibadah haji duka kali kedua kita tidak bisa melaksanakan karena pandemi. Haji merupakan simbol dari ketakwaan, simbol dari pengorbanan, simbol dari kesungguhan, simbol dari kemenangan, dan tentunya adalah simbol dari persatuan. Banyak kita bisa belajar dari kesabaran para pelaksana haji yang ketika harus berdiam diri di Arafah, berbolak-balik sa'i antara Safa dan Marwah, kemudian melaksanakan tawaf mengelilingi Ka'bah. Ada banyak pelajaran kita bisa ambil, sebab dari para jamaah mereka tak pandang siapa kaya atau miskin, tak pandang tua atau muda, tak pandang rakyat atau pejabat. Semua berhadapan sama, sebagaimana Allah memandang semua manusia adalah sama, yang membedakan hanyalah ketakwaannya. Maka seharusnya bagi orang-orang yang sudah pernah melaksanakan haji, berbahagialah kalian. Bahagia bukan karena gelar yang dibawa, bahagia bukan karena buah tangan yang dibeli, bahagia bukan pula karena foto yang diambil, tapi berbahagialah karena dapat pulang membawa ketakwaan. Sebab sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Nasihat itu Allah sampaikan dalam sebuah ayat di dalam surat Al-Baqarah ayat 197 yang menjelaskan tentang haji. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamullah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Di ayat itu dijelaskan terkait dengan bagaimana pelaksanaan haji itu dimulai. Dan dalam potongan ayat itu disebutkan dalam ayat haji, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa.
Berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Maka jangan berbangga atas yang dibawa, kecuali banggalah atas ketakwaan. Jamaah rahimakumullah, ibadah haji ini terkadang setiap tahun mengingatkan khatib dan mungkin juga pada umumnya bahwa setiap ibadah haji terkenang ada sebuah fenomena yang menjadi haji terakhir dari baginda Rasulullah SAW. Haji itu dinamakan dengan haji wada, haji yang dilaksanakan oleh Rasul 3 bulan sebelum beliau wafat pada tahun 10 Hijriah. Sebagaimana memang pelaksanaan haji pada umumnya, di dalamnya ketika Rasul SAW berkesempatan untuk menyampaikan khutbah, beliau memberikan nasihatnya, yang di dalam khutbah itu menjadi khutbah yang sangat mengharukan sekaligus membahagiakan. Sebab khutbah itu seolah memberikan salam perpisahan, tanda-tanda dari perpisahan antara beliau dengan umatnya, sekaligus memberikan kabar gembira bahwa kalian adalah umatnya, umat Rasulullah SAW. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia mengatakan, ketika matahari mulai tergelincir pada hari Arafah, Nabi SAW bersabda, "Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun kahurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza." Artinya sesungguhnya darah kalian dan harta kalian dan kehormatan kalian haram seperti sucinya hari ini, di bulan ini, dan di negeri kalian ini. Melalui khutbahnya Rasul SAW menggambarkan betapa mulianya kita menjadi umat Islam. Sesungguhnya darah kalian haram, maka tidak boleh ada pertumpahan darah yang terjadi tanpa hak. Sesungguhnya harta kalian haram, maka tidak boleh terjadi perampasan harta kaum muslim tanpa hak. Sesungguhnya kemuliaan kalian haram, maka tidak boleh ada yang melecehkan umat Islam serendah apapun. Artinya tidak boleh ada kezaliman yang menimpa umat Islam. Tidak boleh ada sama muslim menzalimi kepada sama muslim yang lain. Bahkan tidak boleh pula ada orang kafir yang menzalimi umat Islam, baik itu darah, harta maupun kemuliaannya. Sebab Nabi SAW pernah bersabda di hadis riwayat An-Nasai dan Tirmizi, yang artinya hilangnya dunia jauh lebih ringan di sisi Allah dibandingkan terbunuhnya seorang mukmin tanpa hak. Melalui hadis ini kita bisa memahami bahwa betapa mulianya nyawa seorang mukmin yang tidak harus hilang tanpa hak. Maka jangan sia-siakan apa yang tersisa dari saudara kita. Jangan sampai ada saudara kita yang terbunuh karena bom para penjajah, karena mereka harus mati tanpa hak. Jangan sampai ada saudara kita yang wafat karena kelaparan, sulit mencari makan karena kemiskinan. Tugas kita adalah peduli. Kita peduli dengan keluarga kita, keluarga peduli dengan tetangga, terus meluas hingga sebagaimana negara harus peduli dengan rakyatnya. Jemaah dan Jumat rahimahullah, haji wada itu menjadi haji perpisahan Rasul dengan umatnya. Jangankan para sahabat, kita pun yang belum berjumpa dengannya merasakan sedih mendengar kisahnya. Allah pun juga turut ikut memberikan salam perpisahannya kepada baginda dengan menurunkan firman-Nya, yakni terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 3 yang disebutkan, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah." Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu dan aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Mendengar firman Allah tersebut ketika dibacakan oleh Rasul, para sahabat turut menangis, begitupun Abu Bakar. Sebab dengan selesainya risalah berarti semakin dekat Rasulullah SAW akan dipanggil oleh Rabbnya. Dengan firman ini pula menunjukkan pada kita bahwa Islam ini sudah sempurna. Islam yang diturunkan Allah melalui malaikat Jibril dengan pemegang risalahnya adalah baginda Rasul, sudah menyempurnakan keseluruhan agama dari Islam. Maka kesempurnaan itu telah dicontohkan oleh Rasul sebagaimana darah, harta, dan kemuliaan Islam terjaga. Telah diangkat pula kita menjadi umat yang terbaik karena Islam sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran sebagai khairul ummah.
Namun sudahkah kita bisa melaksanakan kesempurnaan Islam itu pada diri kita, pada keluarga kita, atau mungkin pada level negara kita? Bukankah dengan tidak mewujudkannya berarti kita telah mengkhianati dari kesungguhan Rasul menyampaikan risalahnya? Maka seharusnya momentum haji dan Idul Adha kemarin, jika dikaitkan dengan kisah perpisahan Rasul pada haji wada, seharusnya menjadi momentum perubahan kita, agar kita bisa semakin berusaha lagi menjadi pribadi yang taat, berusaha menjadi seseorang yang memahami kesempurnaan Islam dan juga bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita dan berusaha untuk mendakwahkannya. Semoga kita termasuk umatnya yang bisa istiqomah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad